Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, KB ya Bu ya, keluarga besar. Keluarga besar Padang secara umum ya. Secara umum lagi keluarga besar Adam. Yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terkurangi nikmat apapun, masya Allah, sehat ya, masih ada di ATM, masih ada rezeki, alhamdulillah. Tadi pagi masih sarapan, siang masih makan, malam tambah lagi ya, alhamdulillah. Dan nikmat-nikmat zahir yang lain, masya Allah ya, kita bisa bertemu. Terkhusus alhamdulillah, lebih dahsyat nikmat Allah. Di sore hari ini kita masih mantap mengucapkan amsayna ala fitratil Islam. Ya. Apa artinya itu? Nabi ucapkan terus setiap sore. Di antara zikir pagi dan petang, Nabi mengatakan amsayna ala fitratil Islam. Alhamdulillah, kami masuk waktu sore masih di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan masih di atas kalimat ikhlas. Kalimat apa Bu? La ilaha illallah. Ikrar ya, ikrar yang disepakati oleh seluruh nabi dan umat-umatnya yang saleh. La ilaha illallah, ikrar yang akan menyelamatkan kita, menjadi kunci surga. Miftahul jannah la ilaha. Na'am. Ya, kunci surga juga sama. Wa ala kalimatil ikhlas, yaitu di atas kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Itu yang ikrar tidak ada hak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Wa ala dini Muhammad, kata Nabi, dan kita masih berada di atas agama Muhammad sallallahu alaihi ya, agama yang membawa kepada kebaikan dunia dan pasti selamat di akhirat. Karena sebuah kepastian yang tidak bisa diganggu gugat, kata Nabi, di hari ini dari semenjak Nabi diutus ke alam semesta, la yadkhulul jannah, tidak akan ada yang masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Muslim kan? Alhamdulillah. Gimana, mau pindah apa mau dijual? Lah. Karena kita hafal kan kata Allah, innalladzina kafaru min ahlil kitab. Teruskan. Wal musyrikin, di mana coba? Fi nari jahannam. Sebentar, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina kafaru
Orang-orang kafir, siapa kafir itu? Min ahlil kitab. Yang pertama ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, tidak ada perselisihan. Ada tetangga Yahudi di sini, di Israel sana. Wal musyrik, ya, min ahli. Yang kedua Nasrani, banyak Nasrani. Ya. Gubernur sudah ganti sudah ya. Sebelumnya siapa? Nasrani. Tetangga kita mungkin, ya Allah. Ya. Nasrani min ahli kitab wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, penyembah berhala, penyembah patung, penyembah dewa-dewi, penyembah pohon, penyembah gugusan matahari, sandai. Apa sandai itu? Hari Minggu sandai ya. Sandai itu bahasa Arabnya hari Minggu ya? Bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya Minggu ya? Apa sun itu? Matahari. Dai hari. Sandai, hari matahari. Karena mereka dulu penyembah gugusan bintang. Ya. Dewa matahari. Orang-orang musyrik Allah katakan fi nari jahannam. Na'udzubillah. Na'udzu. Sebentar, khalidina fiha ulaika hum syarrul. Mereka kekal di dalam jahanam abadan, dan mereka manusia terburuk di alam semesta ini yang tidak pernah sujud kepada Allah. Alhamdulillah. Awas nih. Makanya pesan Allah apa tadi? Kan dibaca tadi pesan Allah, wala tamutunna. Tuh. Ya. Jangan pada mati ya, bahasa kitanya. Lu jangan pada mati lu. Kalian janganlah pada mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan Islam ini agama seluruh para nabi. Alhamdulillah. Lebih hebat lagi nikmat yang dahsyat di sore hari ini. Masya Allah. Ya. Nikmat dikumpulkannya kita di sebuah majlis. Majlis yang insya Allah yakin 100%. Siapa yang sabar di majlis seperti ini? Siapa yang istiqomah apa istriqomah? Istiqomah. Kalau istriqomah, ibu-ibu marah. Ya. Siapa yang istiqomah, ikhlas, datang ke majlis seperti ini, dijamin ibu-ibu pasti bahagia dunia dan akhirat. Ya, masuk ke sana. Majlis apa Ustaz? Nah, ya. Majlis kita duduk ini untuk apa nih? Untuk nonton Ustaz, bukan? Lah. Ya, kita duduk ini dalam niat yang sama, talabul ilmi, nuntut ilmu. Sebuah ungkapan yang sangat kuat pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sahih. Kata Nabi, man yuridillahu bi khairan. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dicalonkan menjadi orang-orang baik. Ya Allah, siapa yang nggak mau, Bu? Betul tidak? Kita dianggap baik sama orang tua aja, Masya Allah. Dianggap baik sama Pak Jokowi, Masya Allah. Pak Rijal, setiap Pak Jokowi ceramah disebutin nama Pak Rijal. Wah, hebat itu. Ini yang menganggap baik Allah. Man yuridillahu bi khairan. Siapa yang dikehendaki menjadi orang baik di sisi Allah, maka yufaqihu fiddin. Standarnya, cirinya, orang itu Allah fahamkan agama. Allah itu apa? Cirinya orang itu faham agama. Tafakuh, memahami agama. Oleh karena itu, Bu, lihat sepanjang masa manusia hebat itu yang paham agama. Dari mulai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Masya Allah, dikenal. Ya, lalu muncul setelah itu para tabi'in, para tabi'in. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Dikenal karena apanya? Kayaknya bisnis di Cipulir. Enggak. Yang bisnis di Cipulir khawatir korun malah. Nah, Malik, Ahmad, Abu Hanifah, orang-orang itu dikenal karena ilmunya.
Masya Allah Bu. Mungkin sampai hari ini tidak mungkin nama Syafi'i tidak disebutkan dalam sehari di seluruh sentaro alam ini. Apa itu di Indonesia, di Mekah, di Madinah, entah di seluruh alam pasti disebut nama Syafi'i. Dan setelah disebut mengucapkan rahimahullah. Lihat Bu, berapa lisan mendoakan Syafi'i di hari ini. Gara-gara apa? Gara-gara dulunya berilmu. Ya. Maka standar orang itu baik atau tidak ketika dia berilmu. Nah, dan ilmu ini sedikit lagi mukadimah ini, ilmu ini subhanallah Ibu. Ketika kita berilmu berarti kita bercahaya. Ketika kita bercahaya berarti kita bisa hidup terang, tidak gelap. Betapa banyak, maaf ya, saudara-saudara kita hidupnya gelap. Tidak kenal halal haram, tidak kenal Allah, tidak tahu bagaimana beribadah. Ibadahnya koprat, kapret, keprot, asal-asalan. Tidak kenal halal haram, apapun bisnis, wanita, sebagainya. Na'udzubillah. Tidak berakhlak, berpekerti. Ya Allah, dengan ayah sudah kayak dengan musuh. Dengan istri sudah kayak ucing sama meong. Sama ya? Sama. Ribut terus. Dan seterusnya. Kenapa? Tidak berakhlak. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka siapa yang di dunianya terang, di akhirat pasti terang. Makanya Ibu, Bapak, ikhwan, tidak mungkin masuk surga kecuali yang berilmu. Begitu para ulama. Antum pulang jahil, bodoh, jangan ngarep masuk surga. Kalaupun harus masuk surga, mampir dulu. Kemana? Nah. Ya. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, kata Nabi, man salaka tariqan, siapa yang nempuh jalan, datang dari mana-mana. Masya Allah. Baik jauh maupun dekat, tapi datang. Ngapain datangnya? Menempuh jalan, yatlubu bi ilman, dalam rangka menuntut ilmu. Allah mudahkan, sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allahu akbar. Sampai kata para ulama, tidak ada jalan menuju surga kecuali ilmu. Kalau jahil, gelap, mana surga nih, mana nyasar. Ya. Saya tutup ya dengan perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri ketika mentafsirkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, dan ayat itu tidak ada yang satupun yang tidak hafal. Pasti saya yakin hafal semua. Itu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allah bercerita tentang orang yang beriman. Kata Allah, wa minhum, di antara mereka man yaqul, ada yang berdoa memanjat kepada Allah, rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa sapu jagat kata orang Padang nih. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, ketika mentafsirkan hadis ayat ini, kata beliau, rabbana atina fid dunya hasanah ay bil ilm, yaitu harus dengan ilmu. Mustahil ente dapat hasanah kalau jahil. Baru kalau dunianya hasanah dengan ilmu, nanti akhiratnya pasti hasanah dengan surga dan terbebas dari api neraka. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin muslimah, talabul ilmi faridatun, wajib ala kulli muslim, atas setiap muslim. Baik. Satu kalimat lagi. Karena ini kita lama nih gak ketemu, saya pengen ingatkan nih. Ya. Satu kalimat lagi, Ustadz. Itu kok ada orang pulang nuntut ilmu malah jadi ISIS, Ustadz. Ada nggak? Pulang nuntut ilmu malah ngebom, ada nggak? Ada, banyak sekarang. Jadi ISIS ngebom, malah dia bom bunuh diri. Pulang nuntut ilmu,
malah mencaci maki sahabat. Aisyah dicaci maki, Abu Bakar dicaci maki. Jadi Syiah. Pulang nuntut ilmu malah jadi Ahmadiyah. Dia bilang ada nabi setelah Muhammad. Pulang nuntut ilmu, ya malah tersesat. Bukan nyambatnya ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghafar. Malah ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mintanya malah sama selain Allah. Padahal sudah nuntut ilmu. Ya bahkan, ya Allah kok pulang nuntut ilmu malah sesat. Hati-hati ibu-ibu. Tidak sedikit di akhir zaman, apalagi kita ini, ya pulang nuntut ilmu bukan semakin lurus, semakin mengenal Allah, semakin semangat dan bagus beribadah, semakin tahu halal haram, semakin berakhlak mulia, malah semakin jauh dari jalan Allah. Sebab apa? Sebab antara dua. Pertama, sebab rusak ilmunya atau rusak pemahamannya. Maka perlu kita ketahui ibu, kalau bicara ilmu dalam Islam, sekali lagi, kalau bicara ilmu dalam Islam, maka tidak ada ilmu dalam Islam kecuali ilmu yang dulu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah wariskan ke kita. Kata Nabi sebelum meninggal, beliau bilang, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Aku wariskan, aku mati. Tapi dua perkara ini aku wariskan buat kalian. Lan tadilu, tidak akan pernah sesat kalian. Yakin. Kalian akan terjaga dari kesesatan. Ma in tamassaktum bihima. Selama kalian mau berpegang teguh dengan kedua perkara ini. Apa itu? Kitabullah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Satu, kitabullah, A sampai Z-nya. Al-Fatihah sampai An-Nas-nya. Mau apa? Sudah di sini. Nih satu nih. Sumber ilmu wahyu pertama. Namanya Quran. Ya. Yang kedua, wasunnati. Yaitu sunnah tuntunan atau yang dikenal dengan hadis. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Ya karena kita ini agama siapa sih? Kita ini umat Muhammad. Agamanya melalui Muhammad. Maka tidak ada ilmu juga kecuali yang datang dari Muhammad. Ya. Nah ini bu, punten ya, maaf ya. Bahwa kenapa sesat? Karena memang banyak yang memahami agama. Satu, disebabkan sumbernya yang salah. Maka sumber yang paling otentik dalam agama ini Al-Quran. Yang kedua hadis. Hadis pun harus benar. Hadis bu, ada hadis sahih, ada hadis bagus, hasan. Sahih itu tertinggi, hasan. Ada hadis lemah, ada hadis ngibul. Tahu ngibul? Palsu. Mau tahu hadis palsu bu? Saya mau tahu, kasih tahu. Di keset itu marah nggak? Marah nggak? Nggak. Oke. Saya kasih tahu hadis. Contoh hari ini. Hari ini ramai di mana-mana. Ya. Sebelumnya, ini bulan Safar. Kalau orang Pandeglang, saya orang Pandeglang. Di sebelah sana masih ada keyakinan. Jadi kalau sudah dengar Safar tuh kayaknya gimana gitu. Bulan sial. Bulan orang mau nikah nggak jadi, ngapain? Safar. Mau buka toko nggak jadi, apa? Safar. Sampai mereka bilang ada sasapareun. Orang Sunda bilang sasapareun. Ya ini sial karena bulan Safar. Mau dagang, mau nikah, mau kawin lagi. Nggak jadi karena bulan Safar. Subhanallah bu, punten, ternyata ini akidah jahiliyah. Sudah pernah dibantah oleh Nabi. Kata Nabi, la adwa, wala tiyarata, wala hammata, wala sofar. Tidak ada penyakit yang nular sendiri. Kata, ada penyakit nular, tapi nular sendiri enggak.
Karena kalaupun nular apa itu dengan izin Allah. Walaupun kita harus lari dari penyakit menular, ya. Tidak ada penyakit yang menular sendiri, wala tiarah, tidak ada burung yang bawa sial. Di sebagian tempat, Bu, kalau dengar suara burung, kuak, kuak, waduh, ada apa nih? Nggak tahu di Padang ada nggak nih? Ada. Oh, alhamdulillah nggak ada. Wala hamah, tidak ada burung hantu yang bawa sial. Burung hantu, malam-malam. Ada apa nih? Ada anggapan burung hantu bawa sial. Wala safar. Kata Nabi, tidak ada bulan Safar yang bawa sial. Itu sudah dibantah. Nah, contoh, Bu, nih di hari ini, ya, subhanallah, ramai orang menganggap bahwasanya hari ini hari keramat. Kalau di saya daerah sana, laku, Bu, ketupat sekarang. Karena mereka meyakini rebok terakhir, rebok penutup, rebok pamungkas namanya, rebok wekasan. Nih sekarang nih. Rebok penutup di bulan Safar. Ini rebok terakhir nih, Bu, di bulan Safar. Di mana kata mereka ada hadis riwayat katanya bahwasanya innallaha ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bakal bencana 1 tahun sebanyak 12.000. Allah akan menurunkan bencana, bakal bencana untuk 1 tahun ke depan selama 12.000, ya, itu diturunkan di rebok terakhir di bulan Safar. Maka siapa yang sholat di sana, lalu dia banyak bersedekah untuk tolak bala, maka dia akan terhindar dari mara bahaya setahun yang akan datang. Hadis ini rawahu Dajjal bin Ifrit. Hadis ini palsu. Tidak pernah. Para sahabat, para ulama mengatakan hadis ini dusta, bohong. Nah, ini satu, ya, sumber. Ya, jadi, Bu, ilmu dalam Islam, ilmu dari Al-Quran dan hadis. Quran hadis. Kemudian satu lagi, ya, yaitu pemahaman. Pemahaman siapa? Ya, karena, ya, semua juga, Bu, ya, kalau kita saya nggak usah banyak tahu lah, tapi telah terjadi kelompok-kelompok ini udah banyak di Islam. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Bahkan semuanya ngaku ahlus sunnah. Loh, kok berbeda, berpecah? Naam, karena pemahaman yang berbeda. Kalau begitu pemahaman siapa, Ustadz? Ya, yang harus kita ambil dalam beragama ini. Pemahaman yang wajib kita ambil, Ibu, dalam beragama ini, yaitu kita kembali kepada pemahaman generasi yang sudah dijamin masuk surga, dijamin selamat. Siapa itu? Para sahabat. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali, semua sahabat dijamin surga. Karena apanya? Karena kayaknya, karena tampannya, karena kedudukannya, la. Bahkan sebagian sahabat yang kismin bin miskin. Ya Allah, sebagian sahabat mau nikah aja, kata Nabi, udah cari tuh apa itu? Cincin dari besi, ngupek cari paku, dipulenterin nggak dapat. Saking kisminnya. Ya, terus mereka kenapa dijamin surga? Masya Allah, karena kebaikan pemahaman mereka terhadap agama dan karena pengamalan mereka yang luar biasa terhadap agama. Maka pemahaman agama, Ibu, kita kembali berusaha kembali kepada generasi terdahulu yang dikenal dengan generasi salafus soleh. Baik. Nah, oleh karena itu, Bu, ya ikhwan, ada manhaj namanya, metode beragama yang benar. Dan itu Islam yang benar, yaitu bagaimana kita kembali kepada pemahaman salafus soleh atau manhajus salaf. Baik. Itu barangkali sebagai muqaddimah yang panjang. Supaya kita, maaf ya, jangan sampai nuntut ilmu bukan semakin soleh, malah semakin toleh. Betul? Bu, Pak, ini pesantren saya, kami, ya. Ini ada daerah di sini namanya Cibulakan. Di Cibulakan itu ada satu kolam namanya kolam, di dalam kolam itu ada batu. Ya, kolamnya jernih, ada batu.
Mereka namakan batu Quran. Antum bisa searching di Google batu Quran. Batu-batu, nggak ada Quran, nggak ada apa batu. Ya, di mana subhanallah orang datang ke sana. Orang datang ke sana, ya Allah, siang dan malam sampai detik ini, apalagi malam Jumat. Datang ke sana, mereka berenang, nyelam, tawaf 7 kali, rangkaiannya mereka tawaf 7 putaran, 7 keliling, dengan keyakinan siapa yang bisa mengitari batu Quran ini 7 keliling tanpa napas di atas di bawah air, apapun yang dilakukan bisa tercapai, yang diinginkan bisa tercapai, terwujud. Innalillahi, sampai saat ini. Batu dusta. Ya, siapa yang datang? Preman. Bukan, yang datang kayak ibu-ibu nih berkerudung nih. Kayak antum juga berpeci. Bahkan tidak sedikit pimpinan pondok, jamaah pengajian berbis-bis datang ke sana. Belum lagi cerita Banten, keliling Madura. Ya, ziarah kubur, nangis-nangis, bukan doakan, malah ya Syekh minta ini, minta itu. Innalillahi. Dari mana? Dari pengajian, dari pesantren. Apa yang salah? Yang salah antara ilmunya atau pemahaman terhadap ilmunya. Tuh lihat, semakin ngaji semakin jauh dari cahaya Allah dan Rasulnya, dari cahaya ilmu. Maka ma'asyiral muslimin, kesimpulan bahwa 1, nuntut ilmu wajib. Bahkan bukan sekedar wajib, kebutuhan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahwa ilmu yang harus kita tuntut ilmu yang higienis, ilmu yang asli. Yang datang dari mana? Dari Allah, dari Rasulnya, yaitu melalui Al-Quran dan hadis. Lalu kita berusaha ya kembali kepada pemahaman yang benar, yaitu pemahaman, yaitu generasi yang sudah dijamin masuk surga, para sahabat. Makanya Nabi katakan, alaikum bisunnati, pegang teguh oleh kalian tuntunanku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan tuntunan para khalifatur rasyidin, Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, dan wasairi sahabati ajma'in, dan seluruh sahabat. Tuh Bu, beres gitu doang. Ya, maka seluruh urusan agama kita, Bu, urusan agama cuma ada 3. Ibu ngupak-ngupak, bapak-bapak ngupak-ngupak belajar agama, sebetulnya muaranya 3. 1 adalah masalah akidah. Dan ini yang fundamental. Ini asas, ini akar. Itu ilmu agama yang pertama, akidah, keimanan dan ketauhidan kepada Allah. Jangan salah. Kalau ini salah, bahaya. Yang kedua, yaitu urusan agama yang kedua, ibadah. Tata cara ibadah, sholat, gimana puasanya, gimana hajinya, gimana zakatnya, gimana, pakai pakaian gimana, pakai jilbab gimana, laki-laki bagaimana berpakaian, bertetangga, ya, dan seterusnya. Ini ilmu ibadah. Yang ketiga, ilmu muamalah, interaksi. Gimana interaksi dengan orang tua, diatur, Bu. Dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan tetangga, dengan bos, dengan anak buah, dengan pemerintah, dengan rakyat. Naam, bahkan dengan hewan, Bu, nyembelih pakai gergaji, pakai pisau tajam. Siapa yang bilang? Nabi. Mbek. Nyembelih pakai gergaji nggak mati-mati, kasihan. Ya, kata Nabi, kalau nyembelih tajamkan. Itu muamalah, interaksi. Sampai dengan kambing kita berinteraksi ketika disembelih dengan baik. Ya, maka baik urusan akidah, keyakinan kepada Allah, walau begitu juga urusan ibadah, bagaimana tata cara, Bu, ya, gitu. Dan urusan muamalah, apa muamalah? Komunikasi, interaksi, termasuk dagang, bagaimana dagang, sudah, Bu. Kata Umar, jangan masuk ke pasar kami yang tidak paham agama kami. Subhanallah. La yadkhulu fi suqina ma lam yafham bidinina, kata Umar. Jangan masuk ke pasar kami siapa yang tidak paham agama kami. Iya, akhirnya nanti ngurangi, nambahin timbangan, curang, riba dan seterusnya. Na'udzubillah. Ya, sementara ibu-ibu dan ikhwan jamaah sekalian, saya ingin tanya,
agama Rasulullah sempurna atau masih kurang? Siapa yang menjawab agama Muhammad kurang, keluar sekarang. Ya, berarti dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, enggak paham, hafal semuanya. Ayat terakhir Bu yang diturunkan di Haji Wada. Kata Nabi SAW, hari ini kami sempurnakan agama kalian. Saking sempurnanya, cara masuk WC dikasih tahu. Gimana masuk WC? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Tidur dong di WC. Iya. Dalam cara masuk WC dikabari kita. Kakinya yang kiri sebelumnya mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika. Di dalam WC pegang pakai kanan apa kiri ceboknya? Kiri kata Nabi. Ya. Man masadaqalu falyamsik falyamsik bisimalihi kata Nabi. Siapa yang memegang kemaluannya maka peganglah pakai tangan kiri. Tapi keluar WC kita diajarin juga pakai kaki kanan, gufronak. Mau tidur diajarin gimana tidur yang baik. Bahkan pakai sendal kita diajarin. Coba pakai sendal gimana coba? Di kepala atau di kaki? Bukan itu, ya. Pasti di kaki. Kalau di kepala gila ini ya. Nah, kata Nabi, idan ta'ala adukum falyanta'il biyamini. Kalau pakai sendal pakailah dengan kaki yang kanan dulu. Dan jangan lupa pakai bismillah. Ketika antum melepas maka lepas yang melepas yang kiri dulu, yang kanan terakhir ketika dilepas. Subhanallah. Kata Imam Malik, kalau pakai sendal aja diajarin bagaimana sholat. Yang lebih dahsyat lagi, yang lebih hebat lagi. Bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Bagaimana cara beriman, berakidah, bertauhid. Jelas pasti sudah disampaikan dengan sempurna. Maka kita ini tinggal menggali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Baik. Bismillah. Iklan. Ya. Jamaah sekalian, ya ini sekali lagi untuk motivasi tentang ilmu. Ya, wajibnya, pentingnya dan harus hati-hati nuntut ilmu. Karena tidak sedikit setelah nuntut ilmu sesat. Nauzubillah. Ya. Taib. Baik, di hari ini sedikit lagi barangkali ya. Saya ingin tanya, Bu, Pak, ini badan punya siapa? Punya suami, Bu? Punya orang tua kita? Punya presiden? Ya, sepakat kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Tunyaho. Gak paham. Artinya inna lillah. Kami milik Allah. Jadi bukan milik kita nih Bu, badan. Kalau milik kita boleh dong. Hari ini digoreng yang satu. Haus tinggal ngambil. Nggak boleh. Haram, bukan milik kita itu. Tidak diizinkan. Nggak boleh. Kalau istri milik kita, yang satu digoreng Bu. Punya istri dua, yang satu digoreng. Milik kita, gimana saya dong? Milik saya kan. Nggak boleh, haram. Ya, mukul aja kita nggak boleh. Ceker istri kita wajahnya dipukul lah, haram, bukan milik kita dia. Bukan milik ente, harus dijaga, bukan. Ya. Inna lillah, kami milik Allah. Bahkan bukan kita saja. Ya, kita baca ayat lillahi mulkus samawati walillahi mulkus sama. Bahkan milik Allah seluruh kerajaan yang ada di langit dan bumi. Ya. Dalam surat Toha ayat 5 dan seterusnya Allah katakan
lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Ya Allah, enggak ada yang ditinggalin tuh. Kata Allah, lahu milik Allah ma fis samawat, seluruh yang ada di langit milik Allah. Baik, milik Allah seluruh yang ada di langit. Wa ma fil ardi, dan seluruh yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan milik Allah yang ada di antara keduanya. Wa ma tahtas sara, dan milik Allah juga yang ada di bawah bumi. Tuh Bu, milik ibu yang mana? Milik ibu yang mana? Jadi cipulir milik siapa itu? Dengar ini, milik Allah yang di atas langit, milik Allah yang di bumi, milik Allah di antara langit dan bumi, dan milik Allah seluruh yang di bawah bumi. Milik antum yang mana? Enggak ada dong. Ngontrak. Masyaallah muslimin rahimakumullah, termasuk kita milik Allah. Berarti ini badan milik siapa nih? Allah. Jadi kita ngapain nih? Minjem. Ya, minjem. Amanah ini Bu, amanah. Dikasih pinjam, amanah, silakan pakai, dinikmati ya. Mata dinikmati, hidung dinikmati, istri dinikmati, dikasih semua rezeki, pekerjaan, suruh menikmati. Ilustrasinya dengarkan. Bu, saya ingin tanya lagi. Setelah sepakat badan ini milik Allah, saya ingin tanya. Ketika Allah meminjamkan tubuh ini ke kita sehingga kita nikmati sekarang. Awal kali Allah pinjamkan dalam keadaan kotor apa bersih? Bersih. Allah pinjamkan tubuh ini ke kita, awas ya, dalam keadaan bersih. Maaf, siapa ini namanya? Ini yang digondong? Putri. Ya. Maaf, kita doakan panjang umur, sehat, soleh. Tapi misalkan ada bayi sebesar ini, mati. Maksud surga apa neraka? Kenapa? Diambil masih bersih. Ya, diambil masih bersih. Baik, sampai para ulama mengatakan, hampir sepakat para ulama bahwa sampai anak orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang kafir, kalau mati pasti masuk surga. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dalam keadaan suci. Suci, Bu. Alhamdulillah. Kenapa ibu nggak mati dulu? Gimana ya Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz, panjang umur. Ya, dapat suami, dapat istri, dapat anak, dapat rumah, dapat pekerjaan, dapat bla bla, masa menikmati sudah. Baik. Siapa yang pernah minjamkan mobil sama tetangga, sama teman? Dipinjamkan dalam keadaan bersih. Pulang benyok. Pulang kotor. Pulang, ya Allah, bukan hanya kotor, berdebu, kotor, benyok sini, benyok sana, benyok enggak? Atau benyok tuh ya? Apa sih? Udah enggak ini lagi, udah pecah kacanya. Kira-kira lecet lagi. Kira-kira gimana, Bu? Kalau gimana lo? Akhirnya gitu. Bahkan bisa dimasukin penjara tuh. Ya kan? Maka masyaallah muslimin, kurang lebih demikian kata para ulama. Satu saat setelah Allah meminjamkan tubuh ini untuk hidup di dunia dan Allah kasih nikmat, kasih segala-galanya, tidak ada yang kurang. Maka Allah minta Anda supaya bertanggung jawab. Satu saat aku ambil tubuh itu, balikan dalam keadaan bersih. Sini. Ya. Kalau kau balikan tubuh dalam keadaan kotor, tunggu tanggal pembersihannya. Aku yang akan bersihkan. Di mana, Bu? Di kompor gas. Siap di kompor gas? Kompor gas dingin dibanding jahanam. Kata Nabi, neraka ya, api yang kalian bakar di dunia itu 70
kali lipat akan dilipat gandakan panasnya di neraka. Tuh, itu tempat bebersihnya kalau antum pulang kotor. Maka ma'asyar muslimin, kalau begitu ibu-ibu, Masya Allah, kita ini punya nikmat, ya, punya luar biasa kenikmatan dunia, tapi ingat ada tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya bebersih. Jaga tubuh ini supaya bersih terus. Jangan kotor, jangan bernoda. Makanya Bu, insya Allah hafal semuanya. Allah berulang-ulang mengatakan, qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia orang yang senantiasa bebersih. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Tuh. Coba, saya ingin tanya, ini ibu-ibu lagi kotor apa lagi bersih nih? Ya Allah Ustaz. Sementara kita nih Bu, Pak, tinggal di dunia tempat kotor. Ya. Ya. Dunia ini tempat kotor. Perhatikan. Dunia ini tempat hawa nafsu, tempat setan, tempat yang menipu. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dunia ini adalah kehidupan yang menipu kita. Makanya betapa banyak yang tertipu oleh dunia. Contohnya dulu Qarun, Fir'aun, Haman, tertipu sudah. Dan paling banyak manusia yang tertipu dengan dunia. Dengan propaganda setan, propaganda hawa nafsu, tipu daya dunia, seakan-akan wah, ternyata weh. Lupa dia bahwasanya dunia ini 1% dari 99% rahmat yang Allah ciptakan. Bu, kata Nabi, Allah ketika menciptakan rahmat, Allah ciptakan 100 rahmat. Allah turunkan baru 1 di dunia. Allah simpan 99 di akhirat. Kebayang nggak? 1 rahmat aja begitu luar dahsyatnya Pak Bu. Bagaimana nanti 99? Tapi bagi yang pulang bersih. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Berarti ingat ya. Ingat, ini harus kita jaga. Datang bersih, balikin bersih. Baik. Ustadz yang bersih apanya? Baju. Kayaknya Presiden Amerika juga bajunya bersih ya? Hah? Badan? Oh kayaknya. Nggak tahu, daerah itu muslim apa kafir ya? Katakan misalkan, semoga dia muslim. Oh, so badannya ada yang lebih gagah lagi dari kita. Kita mencekik. Hah? Lah. Rumah lah. Ya tidak. Yang dimaksud dengan bersih adalah jiwanya. Nih Bu, yang di sini Bu. Ya, yang di sini. Bersih hatinya. Bersih hatinya, bersih kolbunya. Bersih dadanya. Dan Bu, sekaligus selain tanggung jawab kita membersihkan hati, kita pun sangat butuh kepada kebersihan hati. Saya ingin tanya. Jujur, bahagia itu di mana? Sakitnya tuh di sini kan. Hah? Enak. Ya? Apa sih konsep bahagia? Bahagia itu kata ulama bukan hartanya banyak. Betapa banyak orang yang bunuh diri karena hartanya banyak. Bukan istrinya banyak, betapa banyak stres istrinya banyak. Anaknya banyak, kedudukannya tinggi. Lah. Galau, kacau, cemas. Ya berarti tidak bahagia dia. Masya Allah rumahnya Masya Allah. Ya luar biasa, hartanya berlimpah. Ya, kata orang apa? Hartanya berlipat. Mobilnya mengkilat. Hah? Apa lagi Pak? Istrinya? Ah, itu ibu-ibu yang nama. Iya. Masya Allah, ibu-ibu sudah ngasih rekomendasi Pak 4 katanya. Iya. Masya Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Tetapi kalau tidur harus minum pel tidur 10. Kelepak-kelipek jam 1 belum tidur, jam 2 belum tidur, jam 3 nggak bahagia dia. Maka bahagia itu di sini kata para ulama, bahagia itu
tuma'ninatun nafsi wa insyirahus sadr. Tenangnya jiwa, lapangnya dada. Itu bahagia. Insyaallah. Terkadang kita tidak punya apa-apa tapi tenang, lapang. Naruh kepala di atas batu langsung yang tadi itu ya Allah kaya naruh kepala di atas kasur empuk, kelepak-kelipok nggak bahagia dia. Jujur, banyak orang hari ini tidak jujur. Naik turun mobil padahal hatinya galau. Mimpi dikejar-kejar KPK. Ya, betul nggak? Galau, gundah gulana, cemas, takut. Ya Allah, bisik. Padahal kurang apa dari kehidupan dunianya. Ya, maka ma'asyiral muslimin, baik. Sementara Allah, Pak Bu, menilai seorang hamba yang ditilai kata Allah hatinya. Bu, dunia, kuburan, akhirat. Ya kita ini perjalanan kita kan masih 3 alam nih. Dunia, alam kubur, alam akhirat. Kayaknya ibu-ibu orang Padang nggak dikubur deh. Hah? Langsung akhirat. Enggak, pasti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut kata. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kapan mati coba? Kapan ayo? Kapan-kapan? Mau apa tidak mau? Mau tidak mau? Mau apa tidak mau? Mau tidak mau. Kapan-kapan? Besok lusa mungkin. Ya Allah, apalagi yang umur tua-tua ini. Tapi tidak ada tua, tidak ada muda ya. Iya. Nabi bilang umurnya 60-70. Nabi aja nggak nyampe 70. Makanya umur itu ada 3 Bu. Ada 20, 20, 20. 20 pertama muda. 20 kedua peringatan. Sisa lebih dikit daripada yang sudah lewat. 20 ketiga pamungkas. Betul? Karena kata Nabi, Allah kasih udur seseorang. Innallaha a'adzara lirajulin. Allah kasih udur seseorang hatta balagha sittina sanah, sampai umurnya 60. 60 masih main gapleh, biasanya nggak balik. Betul. 60 masih main burung. 60 masih maaf main cewek. 60 masih tidak berjilbab, biasanya nggak balik. Tidak menutup aurat. 60 masih maksiat, biasanya nggak balik. Udah sore mau kemana? Balik kemalaman. Iya. Udah sore masih di sawah aja. Nah, balik cepet, udah sore. Bener nggak? Kita kata Nabi, umur itu 20. Ya, kalau sudah nyampe umur 40 tahun, dia bilang, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Allah, mudahkan aku supaya bisa bersyukur. Yang nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an amala salihan tardah. Ya Allah, mudahkan aku beramal saleh yang kau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki keturunanku ya Allah, aku sudah mulai tua ini. Ya, perbaiki keturunanku ya Allah. Ini tubtu ilaik, aku taubat ya Allah, aku taubat. Wa inni minal muslimin, dan saya muslim. Tuh, kalau dapat 40. 60 apalagi? 60 itu sudah pamungkas, Pak. Peringatan terakhir sore. Ya, makanya Pak, sebagian salaf kalau sudah umur 40 mereka kesibukan akhiratnya lebih banyak daripada dunianya. Walaupun ya dunia juga terus. Ya, tapi kesibukan akhirat akan lebih banyak daripada dunianya. Begitu para salaf dahulu. Baik. Masuk kembali. Kehidupan kita ini dunia, kuburan, akhirat. Ya, begitulah proses kehidupan. Apa yang manfaat di dunia, apa yang manfaat di kuburan, apa yang manfaat di akhirat. Kehidupan dunia, akhirat, kuburan dan akhirat. Apa yang manfaat? Kembali yang manfaat kesucian hati. Bu, kata Allah di dunia, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat paras wajah kalian. Wala yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat jasmani, gede, kecil, kurus, keceking. Wala ila amwalikum, Allah tidak melihat harta kalian, banyak, berlimpah, sedikit, miskin, Allah nggak lihat itu. Walakin, tapi yang ditilai oleh Allah,
yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang ditilai oleh Allah hati kalian. Jadi setiap hari, Bu, yang dimasuk rapot merah atau rapot hitam hati kita dan amal kita. Hati. Sementara ini, Bu, hati ini kata Nabi raja. Kalau hati bagus, seluruh amal akan bagus. Kalau hati busuk, semua akan busuk. Kenapa dia maksiat? Jawabannya hatinya busuk. Kenapa dia taat? Jawabannya hatinya bersih. Baik. Lalu kita nanti akan dijemput oleh Allah, mati. Apa yang manfaat ketika kita mati? Sama hati. Makanya, Bu, ada ayat indah, Bu. Ada ayat indah. Semoga ayat ini ibu-ibu dapatkan nanti ketika sakaratul maut. Apa ayatnya? Semuanya hafal. Ketika sakaratul maut, orang yang bahagia itu orang yang dipanggil hatinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tumanina. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hati yang tidak galau, yang tidak gundah gulana. Ya hati yang bersih, hati yang selamat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah ke haribaan Rabbmu dalam keadaan kau diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Allah. Ketika yang dipanggil hati, bukan wahai orang Padang, enggak ada. Hah? Atau wahai yang kaya-kaya. Hei, banyak istri, enggak juga. Nah, yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul. Nah, itu yang dipanggil. Tuh, kalau ibu yang dipanggilnya itu pasti selamat. Karena Allah bilang, udkhuli jannati, monggo manjing ing dalam surgaku. Silahkan masuk. Taib, nanti dari kiamat apa yang manfaat? Harta, anak, kedudukan, keturunan? La. Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tidak lagi manfaat harta dan anak-anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang nanti datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat. Qalbun salim, hati yang selamat. Kalau gitu tugas pokok utama kita hidup di dunia bagaimana menjaga jiwa. Jangan sampai kotor. Karena kita ini dipinjemin nih tubuh. Awal kali dipinjemin bersih, balikin bersih ya. Kalau ibu balikin bersih, langsung dimasukkan ke tempat yang bersih. Surga. Baik. Jam kita sudah mungkin larut. Ada 2, kalau tidak selesai kita sambung nanti tahun depan. Baik. Pertanyaan. Ya, apa saja Ustaz penyakit hati itu? Noda, kotoran. Ya, kotoran, penyakit, noda hati itu apa saja? Barakallahu fikum. Para ulama Ibnu Qayyim mengatakan, kalau diglobalkan penyakit hati itu ada 3. Diglobalkan. Tapi dirincikan banyak, Bu. Dengki juga penyakit hati. Suka gibah. Ya, caci, maki. Ya, perlombaan dunia. Tidak senang ketika orang dalam keadaan enak, nikmat. Ya, dan sebagainya. Tapi para ulama mengatakan bahwa globalnya penyakit hati 3. Yang pertama namanya asyirku billah. Menyekutukan Allah. Ya Allah. Ini penyakit yang paling pertama. Bahkan ini penyakit yang kalau ibu terjangkit penyakit ini dan mati masih ada penyakit ini, mustahil bisa dibersihkan. Allah bilang, innahu man yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan dia masuk surga. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
dosa yang lain masih bisa Allah ampuni kalau Allah kehendaki. Allah katakan, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu dosa yang paling besar, kedzaliman yang paling besar. Seluruh amal kita akan sia-sia, terhapus, nihil, kalau ternyata ketika kita beramal masih tercampur syirik. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau melakukan kesyirikan, semua amalmu akan aku hapus. Naudzubillah. Ini noda yang paling dahsyat. Gara-gara noda ini, ya, orang-orang musyrik sampai sepanjang zaman dilaknat oleh Allah. Apa itu syirik, Ibu? Syirik itu adalah menyimpang dari kalimat la ilaha illallah. Itu saja. Terus kebalikan syirik apa, Ustaz? Kebalikan syirik tauhid. Tauhid itu apa? Ya, tauhid itu la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah itu? La ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang kita sujudi, tidak ada yang kita rukui, tidak yang kita sambat-sambat namanya ya fulan, ya fulan. La, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Rahim, boleh. Ya, tidak ada yang kita sesembelihkan untuknya, disesembelihkan. Lempar kepalanya ke laut selatan. Naam, tidak ada yang kita yakini bisa mendatangkan manfaat, nolak madarat. Gak tahu nih orang Padang suka gantungin apa di warungnya tuh. Ternyata ini buat penglaris. Masalah besar. Gak tahu orang Padang gak ada kayaknya. La haula wala quwata illa billah. Jadi tawakalnya kemana nih? Tidaklah digantungkan kecuali ada keyakinan. Sementara Allah bilang wa 'alallah as-samad, yang tempat kita bergantung. Ya. Ya Allah, Nabi haramkan sihir, malah datang ke sihir, datang ke dukun. Ini guna-guna, ini santet, ini pelet. Datang ke para yang tidak pernah normal, normal, nggak pernah normal itu, Ibu-ibu. Percaya dengan bintang, oh pantas kayak bintangnya Leo. Bintangnya Gelo ternyata. Ya, bintangnya Aquarius, bintangnya apa lagi? La ilaha illallah. Percaya dengan nujum. Apalagi jelas-jelas mengatakan saya bukan muslim. Selesai. Karena Bu, selain agama selain Islam, agama syirik. Siapa yang ragu maka ibu termasuk musyrik. Yahudi itu syirik, Nasrani itu syirik. Allah bilang lam yalid walam yulad. Gak pernah beranak, gak pernah diperanakan. Ente melah bilang Allah punya anak. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan anak. Innalillah. Ya? Gitu, percaya dewa, dewi, jin, dewa, siwa, dewa brata, dewa apalagi itu. Macam-macam banyak. Itu di luar Islam. Itu di luar Islam. Tapi jangan pernah kita merasa aman. Ya Allah, ibu-ibu. Nantilah kita bahas, makanya bab tentang tauhid itu penting. Di mana banyak sekali kesyirikan terjadi di tengah masyarakat. Itu masyarakatnya muslim, ya, tapi subhanallah karena kejahilan akhirnya terjerumus kepada kesyirikan. Contoh tadi, ya orang buat tawaf di batu Quran. Ya Allah, dalam air. Ya, dia yakini siapa yang bisa tamat 7 kali lipat, ya, maka apapun yang diinginkan tercapai. Itu penyakit namanya syirik, menyekutukan Allah. Mau nikah toke, enggak toke, nikah toke. Mau nikah datang ke orang pintar, ternyata bodoh dia. Kapan nih bagi hari baiknya kapan? Itu sama dia. Ini paranormal namanya, Bu. Innalillah. Nantilah kita bahas itu kapan-kapan. Macam-macam kesyirikan. Syirik pun ada syirik kecil, Bu. Nah, Allah. Terkadang syirik besar kita bebas, tapi syirik kecil, ria, ingin dipuji, ingin disanjung, ujub. Nauzubillah. Nantilah kita bahas, ya. Itu noda yang pertama. Noda yang kedua namanya, maaf, Nabi istilahkan bid'ah. Dosa, noda
Yang kedua, Nabi mengatakan, Nabi yang bilang namanya dosa bid'ah. Apa tuh bid'ah, Ustaz? Syirik, yang kedua namanya bid'ah. Apa itu bid'ah, Ustaz? Bid'ah itu adalah ihdasun fid din ma lam yu'raf anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama, baik sifatnya akidah, ibadah, ya, mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan, dituntunkan, dan tidak pernah datang petunjuk dan dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh maaf yang hari ini tadi, pada sholat rogoib, bikin ketupat, bikin ini, bikin itu dengan keyakinan rebok wekasan. Sementara tidak pernah datang riwayat yang sahih. Bentar lagi nih Rabiul Awal. Ya, ngapain Rabiul Awal? Oh, rame. Kalau orang Nasrani punya hari kelahiran siapa itu? Yesus. Natal itu kan hari kelahiran, Maulid. Kalau Muslim katanya punya hari kelahiran Rasulullah. Padahal tidak pernah satu pun disebut riwayat baik dari Nabi atau sahabat. Jangan jauh-jauh Imam Syafi'i melakukan hal yang demikian. Ya, bukan kita tidak cinta, Bu. Cinta Nabi setiap hari, Bu. Ibu kapan ingat Nabi? Setiap perilaku kita. Mau minum ingat Nabi dulu, Bu. Nabi bilang pakai tangan kanan. Bismillah, jangan lupa. Mau masuk kamar mandi, bahkan mau deketin istri, ingat Nabi dulu. Nabi bilang apa? Bismillah, Allah menjadi minasyaitan, wa jadi minasyaitan nama razaqtana. Mau masuk rumah, apalagi mau ibadah, ingat Nabi. Kita ini cinta Nabi setiap hari, bukan setahun sekali. Ya, bid'ah, Bu. Ini apa? Dosa yang kedua namanya bid'ah. Nabi bilang, iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kata Nabi, jangan suka ngada-ngadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap yang baru itu bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat itu di neraka. Dan Bu, rugi, Bu, kata Nabi gini, lihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man amila amalan, siapa yang beramal laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, ditolak. Makanya orang Padang harus cerdas. Padang terkenal dengan Buya Hamkanya, cerdas-cerdas tuh. Orang Padang jangan bodoh. Orang kasih tahu ini, kasih enggak, iya, ya ikut aja. Lah, tanya dulu, ada dalilnya enggak, Ustaz? Mana contoh dari Nabi, Ustaz? Mana dalilnya, Ustaz? Mana tuntunannya, Ustaz? Karena Allah sudah contohkan, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Udah kan hafal tuh ayatnya. Cukup jadikan Muhammad tauladan kita dalam segala hal. Sampai kamar mandi kita jadikan Muhammad tauladan kita. Apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi ibadah. Maka ibu, ketika kita keluar dari ibadah, keluar dari tuntunan Nabi, maka kita tersesat. Yang terakhir, noda dan dosa yang terakhir namanya noda dan dosa maksiat. Syirik, bid'ah. Yang ketiga maksiat. Maksiat itu apa, Ustaz? Maksiat itu perbuatan yang didasari oleh hawa nafsu. Hawa nafsu kesewanan, hawa nafsu syaitan. Maksiat mata, maksiat telinga, senyum aja tiap hari, ternyata dengerin doang dompet. Maksiat lisan, bergibah, berdusta, mencaci, memaki, menipu. Mabuk, minum khamar, maksiat mulut. Maksiat perut, ya Allah, makan semua ya dia makan. Mau halal, mau haram, yang penting perut gua kenyang. Maksiat kemaluan, zina, ya Allah. Ya. Maaf, misalkan wanita tidak menutup aurat dengan sempurna, ya Allah. Maksiat tangan, pukul, tonjok, mencuri, dan seterusnya. Maksiat kaki, datang ke tempat-tempat maksiat kepada Allah, dan seterusnya maksiat. Ya. Di mana maksiat ini, Bu? Sumber dosa. Dosa itulah noda. Karena kata Nabi, seseorang kalau melakukan dosa dititikkan di dadanya titik hitam. Kalau dia beristighfar maka Allah congkel, kalau terus maka terus titik itu akan dititikkan sampai hitam kelam hatinya sehingga ditutup oleh Allah. Na'udzubillah. Kalau hati sudah ditutup, selesai, Bu. Binasalah dia dunia dan akhirat. Maka itulah nodanya.
Ma'asyiral muslimin, 3 noda kalau gitu. Syirik, bid'ah, dan maksiat. Syirik, bid'ah, dan maksiat. Syirik, melunjak dengan Allah, menyekutukan Allah. Bid'ah, kita ya seakan-akan Nabi kurang agamanya sehingga kita perlu tambah-tambah. Lah, Nabi sudah sempurna. Yang terakhir, mengikuti hawa nafsu. Kan hawa nafsu kita ini senantiasa memerintahkan kepada yang buruk. Kemudian habis waktu. Ya. Ada satu hal tapi panjang nih, tinggal 2 jam lagi nih. Bagaimana cara mensucikan hati? Insyaallah kita bahas tahun akan datang. Bulan depan. Halas, insyaallah. Tunda. Ya, minggu depan atau bulan depan, ya. Apa saja bagaimana hati supaya suci, supaya balik kepada Allah dalam keadaan suci. Tapi secara umum Ibu, secara insyaallah kita sudah tahu. Ya, bagaimana kita senantiasa minimal umumnya pokoknya kita menjaga ketakwaan kepada Allah. Tapi ada cara-cara bagaimana mensucikan hati supaya bersih, tidak ada noda. Insyaallah di kesempatan dan di kesempitan yang akan datang. Ya, wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada pertanyaan. Ya, baik. Ya, apa hukum nuntut ilmu? Ya, barakallahu. Wajib apa nih? Wajib ain, wajib kifayah, wajib ain. Jadi kalau keluarga udah nuntut ilmu, kita udah cukup, gak usah nuntut ilmu ya. Lah, wajib ain yaitu fardu ain. Fadhal. Silakan. Baik. Ibu-ibu, ilmu apa yang dimaksud memiliki keutamaan yang tinggi? Ilmu apa? Nah, tunjuk tangan. Ayo. Ilmu agama. Barakallahu. Silakan. Bukan ilmu fisika, kimia, bukan ya? Nah. Boleh. Tapi itu mubah. Bu, ibu nggak pinter matematik, insya Allah bisa masuk surga. Tapi kalau nggak pinter sholat, jangan harap masuk surga. Tapi bagus pinter matematik, bagus. Cuma itu mubah saja, boleh saja. Enggak pun nggak apa-apa. Saya yakin nggak semuanya bisa bahasa Inggris nih, semuanya. Hah? Semuanya bisa bahasa Inggris nih. Neraka semua nih nggak bisa bahasa Inggris. Lah, tidak. Tapi kalau tidak pinter Quran, nah bisa neraka. Kalau Quran insya Allah. Ya, kalau nggak pinter Quran masuk neraka. Baik, saya ingin tanya. Kita sudah sebutkan bahwa ilmu yang dimaksud dalam agama 2. Saya bisa sebutkan ibu dulu. Ilmu dalam agama sumbernya 2. Saya bisa sebutkan. Naam. Barakallahu. Al-Quran dan hadis. Masuk bukunya Yasinan, baca nih Bu ya, Yasinan. Insyaallah. Al-Quran dan hadis. Taib, ibu-ibu. Apakah semua hadis boleh dijadikan sandaran hukum? Angkat tangan, antum dulu. Nah, ibu-ibu saya. Hadis yang mana, Bu? Iya, hadis apa yang jadi sandaran hukum? Hadis yang sahih, ya, atau hasan. Adapun hadis lemah dan ngibul, hadis palsu jangan. Ya, silakan. Baik. Dengan pemahaman siapa kita pahami Al-Quran dan hadis? Barakallahu. Pemahaman salafus saleh. Siapa salafus saleh itu? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Para sahabat Nabi SAW. Baik, kan? Alhamdulillah. Baik, ya. Ma'asyiral muslimin. Baik, lanjut. Soalnya kalau nggak bisa jawab, buat saya bungkusin semua nih. Ya, lanjut bahwa saya bilang tadi bahwa manusia hidup dalam keadaan bersih, lalu pulang dalam keadaan bersih. Baik. Siapa yang bisa mendatangkan dalil manusia hidup dalam keadaan bersih awalnya? Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Hah? Siapa yang bisa menjawab bahwa awal kali manusia diciptakan itu bersih? Naam?
Bagus, tapi bukan itu. Hah? Kullu mauludin. Hah? Ayo selesai bocoran nih. Kullu mauludin. Apa Bu? Setiap yang terakhir terlahir dalam keadaan fitrah. Masya Allah. Silakan. Baik. Saya sudah sebutkan tadi 3 noda. Baik, maaf. Saya katakan kita wajib suci. Apa yang wajib suci dalam diri kita dan di mana saja wajib suci itu? Nah, atau apa yang wajib suci? Naam, angkat tangan. Naam, qalbu. Di mana saja? Di dunia, terus di di 3 alam. Suci hati itu kepentingnya di 3 alam. Dunia. Tadi yang saya bilang di kubur, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nanti di akhirat juga sama. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita, Masya Allah, kecuali hati yang putih dan bersih. Ada yang bertanya, boleh urusan pelajaran kita atau di luar pelajaran kita? Nggak apa-apa. Jadi ngaji itu hati-hati. Ayo silakan Pak. Ya sebentar Bu, sebentar. Ada teman yang bertanya sama saya nggak bisa jawab, makanya saya tanya. Ya silakan. Baik, pertanyaan bagus. Bu, mati punya warisan. Lalu kata bapaknya, kalau aku meninggal, jual kasih Pandeglang berapa persen? Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Baik. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Itu namanya wasiat. Tapi tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Contoh Pak. Punya harta 3 juta. Lalu dia wasiatkan nanti kalau abah meninggal, kasih Pandeglang 1,5 juta. Nggak boleh. Karena dia setengah harta. Maka wasiat itu maksimum 1/3 harta. 1/3. Berarti 1 jutanya. Kurang lebih bagus. Kurang lebih bagus. Ya, tapi lebih tidak boleh. Lebih tidak boleh. Boleh Pak. Tapi, dan yang kedua, wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Contoh anak saya Ahmad, Aisyah, Ismail misalkan. Dek, nanti kalau abah meninggal, abah wasiatkan rumah ini buat Aisyah. Haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena ahli waris itu sudah ada jatah tersendiri. Dengan yaitu ilmu waris. Jadi wasiat itu harus kalau bersifat harta, 1, bukan untuk ahli waris. Yang kedua, tidak lebih dari 1/3. Boleh Pak ya? Paham ya? Insyaallah akan saya jawab. Baik. Nah, ya satu lagi. Amalan-amalan apa saja yang termasuk bid'ah? Baik, Ibu. Secara umum jawabannya seluruh amalan yang tidak ada contohnya. Dan banyak kalau dijawab. Maaf ya, boleh gak nih? Marah gak kalau dijawab? Baik, gak marah. Dalam sholat. Dalam sholat. Ya, contohlah dalam sholat dulu. Maaf ya. Dulu kita diajarin seakan-akan sholat itu gak sempurna kalau tidak usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi, melafadzkan niat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara tidak ada satupun hadis dhaif pun enggak ada, hadis palsu pun tidak ada. Nabi mengajarkan kepada kita untuk melafadzkan niat dalam sholat. Ya. Maka dan sepakat bahwasanya niat itu di hati. Ya, niat itu di hati. Sehingga Nabi tidak pernah mengajarkan bagaimana melafadzkan niat. Oleh karena itu Bu, sekarang seakan-akan itu sudah menjadi sebuah tuntunan agama. Bahkan ada kan menyusahkan. Contoh, saya kadang-kadang pergi umrah sama masyarakat ya. Kan kalau di mana?
Kalau di jalan itu kan kita ada kemudahan, bisa qashar, bisa jamak, yang 4 bisa 2, yang 2 sholat bisa jadi 1 sholat. Bu-ibu, bapak-bapak, yuk kita qashar jamak. Aduh Ustaz, tuh bisa niat nak, nggak bisa niatnya. Karena dia asumsikan niat itu nawaitu shoma godin, niat itu usolli fardhul maghrib, nawaitul wudu'a, nggak hafal niatnya. Tuh sudah menganggap niat itu di lidah. Itulah agama ketika tidak ada dari Nabi, menyusahkan. Oleh karena itu, ya Allah tuntunan Nabi. Tinggal ibu sekarang dengar adzan Allahu Akbar maghrib, subur gegas ibu ke mananya? Ke tempat wudhu mau apa? Mau sholat. Setelah itu bergegas pakai baju atau mau kena mau apa? Terus ngadep kiblat mau apa? Nonton bioskop? Mau mejeng? Enggak. Lalu setelah itu qomat, Allahu Akbar mau apa? Itu niat. Innamal a'malu itu niat itu. Maka sehingga tinggal kita mengucapkan Allahu Akbar. Contoh, tidak perlu dilafadzkan. Ya, tidak perlu dilafadzkan. Makanya saya bilang mau enggak nih, jangan marah nih, contohin. Contoh lagi. Itu sebelum sholat. Contoh dalam setelah sholat. Ya, Allah katakan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan dunar jahli minal qaul. Berdoa dan berzikirlah kepada Allah penuh dengan khusyuk tadarru tanpa mengeraskan suara. Naam, tadarru'an wa khufatan dunal jahr. Khusyuk dan lirih tanpa dikeraskan. Maka Nabi dan para sahabat yang datang riwayatnya dari mereka dengan sahih, zikir ya setelah sholat itu adalah zikir dengan suara yang lirih dan dibacakan masing-masing. Ya, dengan suara yang lirih. Apa-apa suara tidak mengeraskan suara. Tapi maaf ya, Masya Allah, ya banyak kita saksikan di tengah masyarakat kita, Masya Allah. Ya, dengan pakai speaker, suara keras bersama-sama, imam dan makmum berbareng-barengan. Menurut kita sih bagus. Tapi tadi standar agama ada dalilnya enggak? Ada contoh tidak? Ada tuntunan apa tidak? Ya. Sementara yang dicontoh, yang dituntunkan oleh Nabi adalah kita berzikir sedikit yang diajarkan Nabi, ya dengan yaitu tuntunan yang dan banyak bu yang lainnya. Contoh bu, dengarkan. Ketika Ja'far meninggal, keluarganya Ja'far meninggal. Kata Nabi, isna'uli ali Ja'far ta'aman. Masyarakat, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Masyarakat, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Fa'inahu atahu mayusgiluhu. Karena keluarga Ja'far sedang kedatangan sesuatu yang menyibukkan mereka. Itu kematian. Naam, di zaman Nabi bu, ketika terdapat kematian, Masya Allah masyarakat membawa makanan, membawa minuman, membawa uang dan sebagainya. Sehingga Masya Allah, ya memang keluarga Ja'far dalam keadaan sedih. Boro-boro mau ngojek deh. Boro-boro mau ke Cipulir, lagi sedih. Boro-boro mau masak. Boro-boro mau makan. Namun kita saksikan di sebagian masyarakat kaum muslimin, ya Allah, hari kematian bukan pusing sama yang mayat, tapi pusing gimana biayanya. Masak apa? Menu apa? Berbondong-bondong apalagi kaya yang meninggal. Ya Allah, diambilin nasinya, diambilin lauknya, ya Allah. Ya, belum lagi ada acara-acara tertentu 3 hari, 7 hari. Bu Khadijah meninggal di zaman Nabi, istri tercinta. Sahabat-sahabat meninggal banyak di perang Uhud, di perang Badar. Namun tidak pernah diceritakan Nabi mengumpulkan sahabat dengan membaca ayat-ayat zikir-zikir tertentu, apalagi sampai membebani keluarga mayit dengan beban-beban harta. Ya Allah, silakan cari dalilnya sampai botak tidak akan ketemu. Ya, ini barangkali karena kan minta contoh, mohon maaf deh saya contohin. Ya, artinya ya ini hal-hal yang dan banyak kalau dikupas sangat banyak. Ya maka intinya gini, kalau mau ibadah tanya dulu. Ayat contoh ada tuntunan tidak, ada dalil tidak? Karena kalau tidak nanti capek enggak kepake. Yang dipasang di sana itu kalau ayat kursi gimana? Enggak boleh Pak.
Ayat kursi 2 untuk hiasan makruh. Karena Al-Quran bukan untuk dijadikan hiasan. Lah, nggak ada. Ini contoh saja, contoh. Enggak, itu nggak ada apa-apa. Soalnya saya beberapa kali masuk, Bu. Saya pernah masuk rumah makan Sunda. Di atasnya tuh ada padi, ada kayu, ada air, macam-macam bergelantungan. Saya panggil tukangnya, Bu, ini apa? Saya tahu ini apa, tapi saya tanya, nggak apa-apa. Oh, ini penglaris, Ustaz. Ya, supaya banyak customer. Saya dalam hati saya, kalau tahu ada ini saya nggak akan masuk. Tapi sudah tanggung masuk, dapat makanan. Akhirnya saya sampaikan kepada ibu itu. Saya jelaskan, alhamdulillah Allah memudahkan. Saya jelaskan, kata Nabi, inna ruqa wa tamaim wa tiwalasyir. Jampe-jampe setan. Tamaim itu jimat. Apa saja yang digantungkan, yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Watiwalah, tiwalah itu aji pangasih, pelet. Yang tadinya nggak suka jadi suka, yang tadi suka jadi pecah. Syirkun itu kesyirikan, dan sudah menggantungkan tawakal tidak murni kepada Allah. Tidaklah digantungkan barang-barang itu kecuali ada keyakinan. Kalau nggak ada keyakinan, ngapain digantungin? Itu kan ayat porsi Al-Quran. Baik, sebentar. Ini misalnya jimat lah, kita katakan jimat. Makanya itu tidak boleh. Ya. Bagaimana Ustaz dengan Quran? Nah, ya. Quran, ibu-ibu, akan menjadi penjaga kita bila dibaca. Makanya ada istilah ruqyah. Ayat kursi itu nggak ada cerita di zaman Nabi dipasang. Ceritanya dibaca. Maka ketika ayat kursi itu ditulis, lalu diyakini ini bisa menghalangi setan masuk. Para ulama katakan khawatir. Ya, walaupun maaf ya, memang para ulama mengatakan tidak seperti jimat-jimat yang lain. Al-Quran tidak seperti jimat yang lain. Namun yang sahih diharamkan, tidak boleh. Kalau ada keyakinannya, tempel di situ ayat kursi buat supaya apa? Madu nggak masuk. Atau supaya suami nggak kawin lagi. Ternyata kawin lagi juga ya. Nah, ya maka hendaknya tidak, Pak, hendaknya tidak. Karena Quran diturunkan untuk dibaca, ditelaah, ya, bukan untuk ditulis. Makanya tidak ada cerita di zaman Nabi menulis Al-Quran untuk sesuatu, tidak ada. Kecuali, Pak, untuk meruqyah. Boleh, Pak, ditulis. Sebagai ulama mengatakan boleh ditulis Quran lalu disimpan di air, diminum. Ya, untuk ruqyah. Ruqyah sendiri gampang. Ruqyah itu kan baca Quran. Kita baca Al-Fatihah atau ayat kursi, Falak bin Nas atau yang lain, diminum. Ya, itu ruqyah sendiri. Itu yang paling bagus, Pak. Ruqyah sendiri lebih paling bagus. Kalau nggak di stop, tidak akan berhenti. Kita tutup saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.